Selamat malam, nama saya Winda Suryati Nahas, MPM 33180049, semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi hewan. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar fisiologi hewan. Yang pertama adalah fungsi dari fisiologi hewan, yaitu setiap individu harus menyelenggarakan fungsi kehidupan seperti makan, bernapas, bergerak, dan bereproduksi. Setiap fungsi kehidupan harus diatur dan dikendalikan dengan cara tertentu agar hewan dapat tetap hidup. Mekanisme kerja fungsi kehidupan dan segala sesuatu yang dilakukan hewan merupakan inti kajian dalam fisiologi hewan. Dengan demikian, fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau dengan kata lain yaitu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Dalam konsep dasar fisiologi hewan, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah struktur dan fungsi hewan. Struktur dan fungsi tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan dari suatu organ tersebut. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Jaringan dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Kita akan membahas yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium berbentuk lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapi dan yang berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh, melapisi organ dan pelindung rongga dalam tubuh. Selain itu, jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung sel atas kerusakan mekanis, serangan mikroorganisme yang menyusup masuk, dan melindungi agar tidak kehilangan cairan. Dan yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai penyokong jaringan lainnya. Serat jaringan ikat terbuat dari protein yang terdiri dari 3 jenis, yaitu serat kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Serat kolagen tersebut dari kolagen yang merupakan protein yang paling berlimpah dalam kingdom hewan. Serat kolagen tidak elastis dan tidak mudah robek. Serat ini yang berfungsi menjaga daging dan tidak lepas dari tulang. Serat elastis atau untayan panjang yang terbuat dari protein atau elastin. Sifatnya seperti karet sehingga dapat melengkapi kekuatan serat kolagen yang tidak elastis. Seperti contoh di atas, maka serat elastis akan dengan cepat memulihkan kulit Anda ke bentuk semula. Pada jaringan ini terdapat juga jaringan yang berperan
dalam penyimpanan lemak yang disebut jaringan adiposan. Setiap sel adiposan ini mengandung suatu butiran lemak besar yang membengkak, namun ketika lemak ini dipakai oleh tubuh, maka selnya akan menggerut. Dan yang berikut adalah jaringan saraf. Unit fungsional jaringan saraf adalah neuron atau sel saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai merasakan adanya stimulus, menghantarkan sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh yang lain. Yang berikut adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Dalam tubuh vertebrata terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu yang pertama otot rangka yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh secara sadar. Yang kedua otot jantung yang bekerja di luar kehendak, kontraksi ototnya otomatis, teratur, tidak pernah lelah dan bereaksi lambat. Yang berikut otot polos. Otot polos ditemukan di dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ lainnya. Dan yang ketiga mengenai organ dan sistem organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya kulit. Kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan. Jaringan pengikat, jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan saraf, dan jaringan pembuluh darah. Sedangkan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sistem organ yang merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bergabung untuk menjalankan fungsinya. Namun semua sistem organ yang ada harus dapat dikoordinasi supaya hewan tetap bertahan hidup. Dan yang keempat adalah konsep homeostatis. Kata homeostatis merujuk pada pemeliharaan ketahanan secara keseluruhan dalam tubuh. Homeostatis menstabilkan tubuh dengan mengatur lingkungan internal. Homeostatis dalam pengertian umum mengacu pada stabilitas, keseimbangan atau equilibrium. Fisiologi organ individu lebih lanjut lagi berguna untuk memfasilitasi pemeliharaan homeostatis dari seluruh tubuh, misalnya pengaturan tekanan darah. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah hewan. Yang pertama itu pada ikan atau Pisces. Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air tawar atau air laut yang melakukan pernafasan dengan insang. Mekanisme peredaran darah Pisces yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya darah dari insang akan melewati aorta dan aorta akan membawa darah kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu darah akan menuju serambi dan akan terjadi secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah pada amfibi.
Sistem peredaran darah yang dimiliki katak adalah jenis sistem peredaran darah tertutup dan sistem ganda. Cara kerja atau mekanismenya yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Dan yang ketiga adalah sistem peredaran darah pada reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki ciri fisik kulit bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Cara kerja sistem peredaran darah pada reptil yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida akan masuk melewati serambi kanan, kemudian dari serambi kanan akan masuk ke dalam bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen, lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri. Dilakukan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Dan yang keempat adalah sistem peredaran darah pada aves atau burung. Mekanisme peredaran darah pada aves adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Dan yang kelima adalah sistem peredaran darah pada mamalia. Contohnya pada manusia. Berikut penjelasan tentang alat-alat peredaran darah pada manusia beserta mekanisme peredaran darahnya. Yang pertama itu atrium kanan, berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompahkan ke ventrikel kanan lalu ke paru-paru. Yang kedua adalah atrium kiri, berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonaris. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Yang ketiga, ventrikel kanan, menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Yang berikut, ventrikel kiri, menerima darah dari
Yang berikut ventrikel kiri. Yang itu menerima darah dari antrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua. Yang pertama, peredaran darah pulmonari, disebut juga peredaran darah kecil. Itu darah melalui jantung menuju arteri pulmonaris, menuju ke paru-paru, ke vena pulmonaris, dan kembali ke jantung. Pada peredaran darah kecil ini, darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua, peredaran darah sistemik, disebut peredaran darah besar, yaitu darah melalui jantung menuju aorta ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah menuju vena cava dan kembali ke jantung. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Dan yang berikut sistem pernapasan pada hewan. Pertama, pada protozoa, contohnya amoeba sp. Biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi, di mana ketika hewan bersel satu bernapas, konsentrasi oksigen di dalam sel semakin berkurang, sementara konsentrasi sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida justru akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan terjadinya perbedaan kadar oksigen di dalam dan juga di luar sel, di mana konsentrasi oksigen akan menjadi lebih tinggi di luar sel daripada di dalam sel, dan hal inilah yang menyebabkan oksigen masuk ke dalam sel secara difusi. Di sisi lain, meningkatnya konsentrasi sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida di dalam sel membuat kadar karbon dioksida di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar sel, sehingga karbon dioksida akan berdifusi ke luar sel. Dan yang kedua adalah insekta atau serangga. Secara umum, sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ini biasanya memakan waktu seperempat detik pada saat spirakel membuka. Pada fase ini, otot pada kerangka luar suatu serangga akan mengendor dan tubuhnya mengembang, sehingga udara luar dapat masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Di dalam trakeol akan terjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada fase ekspirasi, otot kerangka luar pada serangga akan berkontraksi sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirakel. Yang ketiga, cacing. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler, darah, dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Lendir yang dihasilkan ini memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah, sehingga oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi akan berikatan dengan hemoglobin di dalam plasma darah sehingga membentuk oksihemoglobin
yang kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Asap sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air kemudian akan keluar melalui permukaan kulit cacing melalui proses difusi. Yang keempat adalah Pisces. Ikan melakukan sistem pernapasan dengan membuka dan menutup mulutnya. Serambi bergantian membuka dan menutup insangnya. Pada waktu mulut ikan terbuka, air terus saja akan masuk ke dalam rongga mulut ikan, dan pada waktu itu biasanya ikan akan menutup. Hal ini akan membuat oksigen yang terlarut dalam air akan masuk secara difusi ke dalam pembuluh kapiler yang terdapat pada insang. Pada waktu mulut ikan tertutup, maka insang akan membuka yang akan menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Yang kelima adalah amfibi. Yang pertama perlu diketahui bahwa pada katak dewasa terdapat 2 buah kantong berdinding tipis dan juga elastis yang banyak mengandung kapiler darah, dan kedua kantung paru-paru ini biasanya saling berhubungan dengan bronkus. Saat bernapas terjadi proses penambahan udara ketika otot rahang bawah katak sedang mengendur, sedangkan otot yang dinamakan sternoiodesus mengalami kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Setelah melalui rongga mulut, maka udara akan masuk menuju paru-paru dan akan terjadi proses pertukaran gas di sana. Pada saat fase ekspirasi, maka otot iodesus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Yang keenam adalah reptil. Secara umum, sebenarnya proses respirasi dari hewan reptil ketika melakukan fase inspirasi dan ekspirasi sungguhlah identik dengan proses pernapasan yang terjadi pada hewan mamalia. Saat fase inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan meregang sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga dada ini akan membuat udara luar masuk ke paru-paru. Saat fase ekspirasi, tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini akan membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Yang ketujuh adalah apes. Ketika hewan apes ada 2. Yang pertama, ketika hewan apes sedang tidak terbang. Itu pada fase inspirasi, pertama-tama otot akan antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang. Hal ini menyebabkan udara dapat memasuki paru-paru. Sebagian dari udara akan diteruskan melalui pundi-pundi udara. Fase yang kedua, fase ekspirasi. Proses ini ditandai dengan melemasnya rongga dada sehingga hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru akan meningkat sehingga udara akan keluar dari paru-paru menuju sistem pernapasan. Yang kedua, ketika hewan apes atau burung sedang terbang. Pada fase inspirasi, ketika burung mengangkat sayap, kantung udara pada bagian ketiak atau pangkal lengan mengembang, diisi oleh udara dari luar dan juga mengalir masuk ke kantung udara perut atau abdomen. Dan sebagian kecilnya masuk ke paru-paru. Kantong udara tersebut kemudian akan mengempis sehingga udara segar tadi dialirkan ke paru-paru untuk proses difusi. Pada fase ekspirasi, ketika sayap diturunkan, kantong udara pada bagian ketiak terjepit. Udara dari paru-paru yang mengisi kantong udara bagian anterior dikeluarkan dengan cara dihembuskan saat kantong tersebut terjepit. Udara kotor mengalir melalui bronkus, trakea, kemudian akan keluar melewati hidung. Yang ke-8 adalah mamalia. Contohnya pada manusia ada 2, yaitu pertama pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot tulang antar rusuk. Mekanismenya adalah yang pertama fase inspirasi atau pemasukan udara.
Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Pada fase inspirasi, pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara keluar masuk. Fase ekspirasi yaitu merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula atau mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Yang berikut, pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antar hewan dan lingkungan serta termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostasis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin atau cool-blooded animals dan hewan berdarah panas atau warm-blooded animals. Namun ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoterm dan endoterm yang berhubungan dengan sumber panas utama hewan. Ektoterm adalah hewan panas tubuhnya berasal dari lingkungan, menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoterm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, yaitu ikan, amfibi, dan reptil. Sedangkan endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoterm umumnya dijumpai pada hewan, burung, atau aves, dan mamalia. Yang berikut, dalam pengaturan suhu tubuh hewan harus mengatur panas yang diterima atau yang hilang ke lingkungan. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Yang berikut adalah konveksi. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet. Radiasi dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung. Sebagai contoh, radiasi sinar matahari. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Sebagai contoh, pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya sehingga meningkatkan produksi panas. Pada ektoterm, misalnya pada lebah madu, adaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dalam sarangnya. Hasil metabolisme lebah secara kelompok mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung,
dan mamalia, otot, dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit, kontriksi pembuluh darah di bagian kulit, dan countercurrent heat exchange adalah salah satu cara untuk mengurangi kehilangan panas tubuh. Perilaku adalah hal yang penting dalam hubungannya dengan termoregulasi, migrasi, relokasi, dan sembunyi ditemukan pada beberapa hewan untuk menurunkan atau menaikkan suhu tubuh. Gajah di daerah tropis untuk menurunkan suhu tubuh dengan cara mandi atau mengipaskan daun telinga ke tubuh. Manusia menggunakan pakaian adalah salah satu perilaku dalam termoregulasi. Yang berikut adalah reproduksi pada hewan. Reproduksi yaitu suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Yang pertama adalah reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual adalah suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan dari individu lain dari spesies yang sama. Reproduksi aseksual atau vegetatif umumnya terjadi pada vertebrata dan tidak melibatkan alat reproduksi. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu yang pertama fragmentasi, yang kedua gamul atau budding atau tunas, yang ketiga pembelahan sel. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan individu lain dan jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan individu lain dari jenis kelamin yang berbeda. Perkembangbiakan seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, sel kelamin atau gamet jantan dan betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan di dalam tubuh betina atau fertilisasi internal. Yang kedua, pembuahan di luar tubuh betina atau fertilisasi eksternal. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin. Yang pertama, sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis. Yang kedua, sel kelamin betina, ovum atau sel telur dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Proses pembentukan sel kelamin jantan atau betina disebut gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan sel kelamin betina disebut oogenesis. Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat melalui 3 cara, yaitu yang pertama vivipar atau melahirkan, yang kedua ovipar atau bertelur, yang ketiga ovovivipar atau lahir dan bertelur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.